Apa pendapat Ustadz mengenai Quran yang dibawakan menggunakan langgam Jawa yang baru saja diadakan di Istana Negara? Ini ngawur ini. Dari mana bisa dilantunkan dalam bahasa Jawa gitu? Matnya salah, tajwidnya banyak. Saya dengar cuplikannya, tajwidnya salah semua karena dipaksa. Ini teman-teman kita yang mengubah ke logat Jawa ini, mau nggak lagu Indonesia Raya deh diubah jadi keroncong? Mungkin mereka masih pertimbangkan, bagaimana bisa Al-Quran Kitabullah dimain-maini begini nih? Kenapa sih kalau dipakai tilawah Al-Quran dengan yang benar harus tampil berbeda? Nggak perlu, gitu kan? Ini Kitabullah bukan untuk dimain-maini, nggak bisa. Salah ini, gitu kan? Perilaku yang salah dan harus diingatkan. Semoga Allah berikan hidayah. Nggak boleh. Salah sekali. Dan ini kalau dibiarkan akan berkembang tuh kalau tidak diingatkan. Seperti kasus Kamal Atatürk di Turki. Pertama diubah dalam dialek Turki, lama-lama mengubah dalam bahasa Turki. Sampai sempat di zamannya dia azan pakai bahasa Turki. Ini sudah ngawur, ini nggak bisa. Dimunculkan fanatisme, itu kan Arab, di negara Arab. Ini bukan masalah suku Arabnya. Permasalahan memang Allah turunkan dalam bahasa Arab, memang begitu. Dan saya sudah bahasakan itu hari, ingat, suku dalam agama Islam, ragam suku, ragam bahasa, warna kulit, itu semua variasi yang Allah ciptakan untuk membuktikan kemahakuasaannya Dia, bukan untuk kita fanatisme. Apa bedanya antara orang Arab, orang bule, orang hitam, orang Melayu? Apa bedanya? Keragaman suku. Allah ingin menciptakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, maksudnya kalian saling mengenal satu sama yang lain. Maksudnya sini saling mengenal, bisa mengetahui ini dari suku ini, oh ini dari orang Cina, oh ini orang Arab, oh ini orang bule, oh ini orang Indonesia, orang Melayu. Untuk begitu saja. Dan makna yang lain yang lebih tepat adalah agar kalian bisa mengenal kemahakuasaan Tuhan kalian. Allah mampu menciptakan beragam macam itu, bukan untuk kita fanatisme. Dalam Islam haram hukumnya. Kalau dia sudah mengatakan saya, aku, bangga, sombong, siapa yang dalam hatinya sedikit saja dari kesombongan seperti biji sawi, maka tidak akan mencium baunya surga, apalagi masuk ke surga. Islam mengajarkan kita kesamaan, tidak ada beda kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia Allah, orang yang paling bertakwa, yang paling patuh. Gitu kan? Jadi tidak boleh dibiarkan hal seperti ini, ikhwan dan akhwat sekalian. Ini keliru. Perlu kita doakan, kita ingatkan semampunya. Ini bukan sedang menyalahkan individu ya, bukan. Dan mengingatkan secara global untuk tidak boleh dilakukan. Semoga Allah berikan hidayah. Saya melihat di YouTube seorang qari internasional yang murattalnya banyak dikagumi orang. Dia memiliki nyanyian juga ustadz, semisal Ya Tayyibah dan Ya Rahman dan Rahman Ya Rahman. Tidak ada suara musik dalam lagu tersebut. Apakah dibolehkan nyanyian terlebih yang bersifat sanjungan pada Allah dan Quran bila tidak ada suara musiknya? Boleh saja, tidak ada masalah. Bolehkah seseorang itu melantunkan syair, susunan kata-kata yang baik, pujian, dia lantunkan seperti nyanyiankah atau tidak? Maka secara umum ulama membolehkan, seperti seorang ibu menyanyikan anaknya sesuatu yang positif saja, gitu kan? Atau suami kepada istri, istri kepada suami, atau motivasi untuk muslimin agar mereka bergerak. Sebagaimana kita tahu musuh bergerak ini bekerja, seperti waktu Nabi SAW lagi menggali Khandaq bersama dengan para sahabat. Orang-orang muhajirin dan ansar saling melantunkan syair. Mereka mengatakan satu sama yang lain, Ya Allah ampunilah muhajirin dan ansar, gitu kan? Tapi sambil dilantunkan, itu boleh saja, tidak ada masalah. Karena yang dipermasalahkan sebenarnya adalah alat musiknya. Alat musiknya. Alat musik memang disebutkan secara khusus dalam sunnah atau dalam hadis Nabi SAW adalah gendang yang dibolehkan. Itu pun pada saat hari raya dan acara walimah bagi wanita. Selain daripada itu, seluruh ulama sepakat umumnya kembali kepada dalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat beliau menafsirkan Al-Quran yang dikatakan wa min nasi ma yashri lahu wal hadits yudillan nas an sabilillah. Banyak orang yang memperjualbelikan kata-kata di sini, dan beliau mengatakan demi Allah itu adalah musik. Ya, jadi lantunan kata-kata maksiat yang diikuti dengan alat-alat musik.
yang menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Bakar menamakan alat musik itu dengan mazamirus syaitan, anak-anak panahnya syaitan, gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau lantunan umumnya tidak ada masalah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang saya tahu tidak ada masalah. Menurut Ustadz, apakah problematika dakwah salaf di Indonesia ini mengingat budaya lebih melekat di masyarakat timbang dalil di masyarakat Indonesia? Karena memang sudah terlalu lama ya tradisi kita ini. Jadi di Indonesia ini ada satu hal yang sedikit saja sebenarnya. Kalau kita perbaiki insya Allah jadi baik semuanya. Dengan izin Allah. Mudah kok gitu kan. Selama ini kita menjadikan tradisi kita ya, menjadi Islam. Tradisi suku ini, tradisi suku itu dimasukkan ke Islam. Seperti ada tradisi orang-orang di Indonesia, suku-suku tertentu sebelum masuk Islam mungkin mereka terbiasa dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir. Begitu masuk Islam ditarik itu ke Islam. Ada tradisi suku-suku kita di Indonesia kalau menikah perempuannya harus terbuka, ditarik ke Islam, gitu kan? Ini nggak boleh mestinya. Ini harus diubah persepsi. Lalu bagaimana Ustadz? Jadikan Islam sebagai tradisi. Itu yang benar. Tarik Islam menjadi tradisi kita. Pakaiannya, makannya, menikahnya, ekonominya, semuanya Islam. Sehingga kita punya standarisasi yang memang itu Allah inginkan. Kita berada di Afrika, berada di Eropa, berada di Jazirah Arab, sama saja. Haram babi ya haram bagi semua muslim dari turunan manapun, gitu kan. Azan masuk waktu sholat semuanya sholat dan sama cara sholatnya, sama, bukan Jazirah Arab subuhnya 3 misalnya, Indonesia 2, enggak, semua sama 2 rakaat sama, berdiri di saf juga disamakan, seperti itu. Kalau saya melihat sebenarnya permasalahan dasarnya di situ. Kita belum menjadikan Islam sebagai tradisi kehidupan, tapi kita jadikan tradisi kita sebagai Islam, dimasukkan ke dalam Islam. Maka akhirnya berwarna-warnilah Islam itu. Padahal Islam cuma warnanya satu, putih saja, terang benderang. Nggak ada kegelapannya Islam itu. Halalnya jelas, haramnya jelas. Nggak ada sesuatu yang butuh diragukan. Semuanya jelas bagi kaum. Yang penting mereka mau belajar. Kalau menurut saya Allah alam itu yang paling mendasar yang harus diperbaikin. Jadi bagaimana kita menjadikan Islam sebagai tradisi kita. Ustadz, apa hukumnya berpolitik dengan partai dan apakah Ustadz setuju dengan partai-partai Islam Indonesia yang berpolitik dengan sistem demokrasi seperti di Indonesia? Hukum berpolitik, politiknya ya, saya bicara politiknya, nggak ada masalah dalam Islam. Kalau politik ya, dalam Islam politik dibolehkan. Tentu Nabi SAW mendirikan negara Islam di Madinah, Khulafaur Rasyidin, kan gitu. Itu semua dengan politik tentunya. Tapi kalau politik dengan partai, Allahu a'lam ya. Ini kalau saya pribadi ya, saya tidak tahu apakah memang harus itu menggunakan partai atau tidak, tapi saya melihat kecenderungan pendapat ulama mengatakan lebih baik tidak. Kecenderungan pendapat ulama ya. Dan saya melihat selama ini ada teman-teman partai yang mengajak saya bergabung Ustadz, saya selalu menghindar. Tapi saya tidak menyalahkan. Silakan kalau Anda menganggap itu adalah ijtihad, itu adalah upaya Anda, itu silakan untuk kemuliaan Islam. Itu hak Anda. Apalagi kalau partai-partai itu membawa agama Islam ya. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak berbaur ke sistem itu karena akhirnya berbaur ke sistem demokrasi yang memaksa mau tidak mau, terbuka pintu sogokan, terbuka pintu ini, terbuka pintu itu, beragam macam pintu yang seperti kita sedang berada di jurang neraka, berbahaya. Kita betul-betul berpegang pada agama yang 100% dengan banyak konsekuensinya atau kita akan terjerumus di sebagiannya, gitu kan? Berbahaya. Orang yang masuk kepada hal-hal yang minimal bisa membawa kita pada haram, seperti kita masuk ke dalam sebuah dapur yang masakannya kesana sini banyak bau-bau yang haram, tapi kita paksain lewat situ, ada jalan lain. Tapi sekali lagi ya, saya tidak menyalahkan. Teman-teman yang berijtihad, berusaha dengan partai di Indonesia itu hak mereka. Semoga Allah SWT menangkan dan muliakan Islam dengan tangan mereka. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak berani pribadi ya terjerumus dalam sisi demokrasinya dan segala ini berbahaya buat saya. Saya nggak mau, saya berhati-hati jangan sampai meninggal lalu kemudian jadi tanggung jawab. Tapi kalau teman-teman menganggap itu adalah hal yang positif, mereka bisa memperjuangkan Islam, silahkan saja, gitu kan? Itu bukan hal yang salah, selama memang tidak ada pelanggaran syar'i di situ. Kalau ada akhwat yang tidak pakai jilbab, apakah kalau dia melakukan sholat, puasa, bahkan sampai tahajud ibadahnya tidak akan diterima? Tetap diterima. Kecuali kalau dia sholat tidak tutup aurat, itu lain. Kan itu. Saya sudah pernah berikan penjelasan masalah itu ya. Dia berdosa dengan tidak tutup aurat di luar, tapi kalau dia sholat dia pakai mukena, tutup aurat yang benar, wudu benar, hadap kiblat benar, waktu sholat udah masuk, itu diterima, sah.
Disitulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya Allah sangat sayang dengan kita. Persubstansial amal kita diperbaiki, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau tidak tutup aurat di luar, Allah hubungkan dengan tidak diterima sholatnya, tidak diterima zakatnya, tidak diterima hajinya. Apa amal yang bisa kita diterima gitu? Bahaya sekali. Satu kesalahan kita di luar bisa ditarik ke semua ibadah tuh luar biasa. Nggak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Tapi Allah SWT dengan kemahaadilannya masing-masing diberikan syarat dan rukun, gitu kan? Maka diberikan sesuai dengan porsi itu. Begitu pula dengan orang salah. Kalau orang berbuat salah, kecuali kekufuran dengan syirik, itu sudah menghancurkan amal-amal yang lain, gitu kan? Tapi kalau selain dosa ini, orang berzina, lalu dia sholat, sahkah sholatnya? Sah. Tapi dia berdosa dengan zinahnya, gitu kan? Jadi Allah SWT pilih itu, kecuali perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu bisa menghancurkan semuanya. Nah, dia dosa keluar dari agama Islam, gitu kan? Mau dijelaskan kembali hukum sholat di masjid yang di pekarangan atau halamannya ada kuburan. Bukankah di Masjid Nabawi juga ada makam? Kalau fisik masjid, saya sudah pernah sering jelaskan ini. Kalau ini tempat tisu ini kita ibaratkan masjid. Mudah-mudahan tidak ada gambarnya. Jadi ini masjid, ini yang dipakai sholat 5 waktu. Ya. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, pokoknya ini yang dipakai. Ternyata di luarnya, di depannya kah, di sampingnya kah, di belakangnya kah ada kuburan. Sahkah sholat di sini? Sah. Karena itu bukan tempat sholat itu. Itu bukan tempat sholat. Kalau ini masjid, di dalamnya ada kuburan, nah itu yang jadi baru masalah. Gitu kan? Itu pun ulama membahas, mengatakan hadis Nabi SAW, la taj'alu kuburakum masajid, jangan kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid, gitu kan? Diambil pemahamannya cukup luas ya, para ulama. Dikatakan kalau seandainya masjid ini ada duluan, lalu kuburan di dalamnya, sengaja kuburan dimasukkan ke dalam masjid, maka kuburannya harus dibongkar supaya masjidnya bisa dipakai sholat. Dibongkar maksudnya dipindahin ya, di tempat yang lebih baik, jangan dalam masjid. Kalau kuburan ada duluan di situ, masjidnya dibangun karena kuburan bukan karena Allah, masjidnya harus dibongkar, kan gitu. Baik, bagaimana dengan kasus Masjid Nabawi? Masjid Nabawi, masjid yang memang dasarnya pisah dengan kuburan Nabi SAW, pisah, nggak satu kan dulu. Itu rumah Nabi SAW dan ini masjid, ya memang pisah, nggak satu sama sekali. Maka kasus masuknya sekarang kuburan Nabi SAW, rumah Nabi SAW, rumah Aisyah ke dalam masjid, ini karena perluasan masjid. Dan karena ini masjid memang adalah salah satu masjid yang akan didatangi sampai hari kiamat oleh kaum muslimin, maka karena perluasan wilayah tidak memungkinkan lagi ke arah rumah Nabi SAW, gitu kan? Nggak bisa kalau diluasin masjid tidak masuk dalam masjid, karena memang ke arah sana itu sudah ada kuburan baki, kuburan masyarakat umumnya. Maka terpaksa dia masuk ke dalam masjid. Ulama mengatakan ini dikecualikan, karena kuburan Nabi SAW beda dengan kuburan umumnya orang, gitu kan? Itu yang dimaksud, gitu. Walaupun ada sekarang sebagian ulama mengatakan, memberikan saran kepada kerajaan Saudi agar dikeluarkan dari masjid Nabi SAW. Artinya dipisahin seperti zaman Nabi dulu, ada pintunya sendiri. Tapi ini juga mengharuskan ada luas lagi pekarangan di mana orang bisa datang untuk ziarah kuburan itu. Itu butuh manajemen baru lagi. Sementara dari zaman Khilafah Umayyah, ya, jadi sudah lama nih, tahun awal-awal abad Islam, yang masih hidup Imam 4, gitu kan? Itu memang masjid rumah Nabi SAW sudah mulai dimasukkan ke dalam masjid, dan mereka masih belum mengeluarkan fatwa tentang masalah itu. Sampailah kepada kita, sampai hari ini masih seperti itu. Tapi ini yang saya fahamin, kata para ulama, dikecualikan karena memang masjid Nabawi, bukan masjid umumnya, gitu kan? Kalau masjid selain ini, selain kuburan Nabi SAW, dimasukkan dalam larangan itu. Allahu a'lam. Apabila orang tua istri tidak menginginkan cucu sebelum istri selesai pendidikan, apakah hal itu harus dipatuhi? Bagaimana cara menjelaskan ini kepada orang tua istri? Nggak ada hubungannya itu. Nenek nggak punya hak di sini, mertua tidak punya hak mencampuri pasangan itu hamil atau tidak. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh orang tua campurin. Jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh anak suami kepada istrinya, orang tua nggak boleh campur tuh. Masalah dia nginap di istrinya, orang tuanya tahan suruh nginap di rumahnya, ini nggak boleh. Orang tuanya nggak punya hak dipatuhin di sini, karena memang dia dianjurkan secara syar'i untuk nginap dengan istrinya, gitu kan?
Jadi tidak boleh. Termasuk tidak boleh orang tua mencampuri, tidak boleh hamil dulu istri kamu. Ini nggak boleh. Jadi nggak usah dipatuhin poin itu ya, khusus poin itu. Karena itu melanggar hukum agama. Kita dibolehkan memiliki anak, gitu kan. Malah dianjurkan, tidak ada hubungannya dengan harus selesai kuliah atau punya rumah dulu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Lauhil Mahfud. Pertanyaan pertama tadi? Apakah doanya bisa berpengaruh terhadap takdir ikhtiar? Berdoa sendiri adalah takdir ikhtiar. Berdoanya, perilaku berdoa. Allah siapkan fasilitas doa, tinggal kita mau lakukan atau tidak kan? Kalau kita lakukan berarti ikhtiar kita. Masalah ijabahnya ini mutlak, takdir mutlak, ijabahnya karena dari Allah. Nah nanti Allah terima atau tidak tergantung dari syarat-syarat. Kalau dia penuhi syarat pasti Allah terima. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah, fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbil ghafil. Kalau kalian berdoa sama Tuhan kalian, ikuti dengan keyakinan penuh Tuhan kalian akan kabulkan. Karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Gitu kan? Artinya ikhtiarnya berdoa, ijabahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada doa. Dalam hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Bukhari, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali Allah pasti ijabah. Hanya saja melalui dari 3 tahapan. Ada seorang ulama punya bahasa menarik sekali. Dia sempat bilang, saya lihat cuplikannya. Dia bilang, saudara-saudaraku muslimin, selama ini bukankah kita semuanya berdoa? Berapa miliar doa yang sudah naik ke langit? Di musim haji, di musim umrah, di Ramadan. Dalam hidup itu seorang muslim paling tidak dia pernah berdoa. Di mana semua doa-doa itu? Banyak orang yang belum melihat hasilnya. Maka beliau lalu menjelaskan hadis yang akan saya jelaskan sekarang. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali pasti diijabah sama Allah. Asal dia tidak tergesa-gesa, dia tidak meminta yang haram, dan dia seorang muslim. Ini syarat-syarat mutlaknya. Tentu diikuti dengan keikhlasan. Maka bisa saja Allah kasih langsung. Dia minta, ya Allah sembuhin, Allah sembuhin. Ya Allah mudahin, Allah mudahin. Ya Allah berikan rezeki, Allah bukain pintu rezeki. Tapi ingat, ada proses. Bapak misalnya yang bertanya ini, kalau Bapak lapar nih, terus Bapak berdoa sama Allah, ya Allah hilangin lapar saya. Hilang tiba-tiba? Ada proses. Kita makan, ada yang kasih makanan, mungkin kita masak, minimal ngunyah dulu, telan dulu, baru kemudian hilang laparnya. Capek, letih, ya Allah capek, letih, baik Allah hilangkan. Dengan cara tidur dulu, istirahat, nggak langsung hilang, spontanitas. Jadi ada proses, gitu kan? Nah ijabah dari Allah datang ada prosesnya, nggak spontanitas begitu, nggak seperti sulap-sulapan gitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yusraf an husu. Bisa dihilangkan musibah yang tadinya harus kena dia, hilang, nggak jadi kena. Kita nggak tahu nih, bisa saja mungkin ada sesuatu memang yang akan orang niat jahat, orang niat buruk, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan musibah itu dengan doanya. Tapi ini tidak lepas dari takdir ya. Allah sudah tahu nih, pada waktu itu nanti ada orang yang mau niat jahat sama dia, ada yang mau bakar ininya, ada yang mau curi barangnya, tapi Allah hilangkan karena Allah tahu pada saat itu dia sudah berdoa, misal seperti itu. Dan yang ketiga, Allah simpankan yang akan panen, dan dia akan panen dalam bentuk pahala yang banyak pada hari kiamat. Jadi tidak ada yang hilang, semua akan ada. Makanya dalam bab, kalau Bapak bisa ikutin di YouTube, ada ceramah saya di web ya, itu dahsyatnya doa. Di situ ada diantaranya saya banyak sebutin tuh masalah poin-poin, syarat-syaratnya, bagaimana datangnya doa dalam bentuk sinyal, bagaimana tahapannya, proses, gitu kan? Jadi ada orang berdoa sama Allah SWT, Allah kasih, tapi bertahap Allah kasih itu. Misal minta dibukakan rezeki, dalam setahun berubah jenjang sosialnya, gitu kan? Setahun dia baru punya ini, punya itu, punya, tapi ada prosesnya kan? Dikasih bertahap. Dan ini hikmahnya agar manusia tetap kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih tahapan itu. Ada riwayat yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, akan datang beberapa orang pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada para malaikat yang memberikan, dari mana nih, kami kayaknya nggak tahu pahala apa ini.
Kata para malaikat, ini pahala doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semuanya berharap kalau semua doa mereka di dunia belum dikasih di dunia, agar mereka panen dalam bentuk pahala. Jadi jangan pernah bosan berdoa, nggak masalah. Nah itu ibadah, terus ada pahalanya. Terus ada pahalanya. Kalau pertanyaan kedua masalah Lauhil Mahfuz, itu sebuah buku, kitab. Illa fi kitab, kata Allah. Memang kitab artinya memang buku Allah SWT, tapi kita tidak usah bayangkan seperti buku kita, karena di sisi Allah SWT ini berbeda semua. Seperti misalnya riwayat yang menjelaskan buku amal yang akan diterima oleh setiap hamba pada hari kiamat, buku amal kita sendiri seluas pandangan mata kita, setiap orang. Jadi bukan kita begini, seluas pandang mata. Bagaimana tidak? Bayangkan dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, genggaman tangan pertama, tadi kan nafas pertama, yang ke 1000, yang ke 100, sampai kita mati, sejarah lengkap ini ditulis semua. Semuanya ada. Lauhil Mahfuz menampung semuanya itu. Manusianya, jinnya, hewan-hewannya, perputaran langit dan bumi, semuanya. Makadir, itu luar biasa itu. Dan memang definisi atau berhubungan dengan definisi keimanan adalah meyakini semua apa yang Allah telah sampaikan dan Rasulnya Muhammad SAW, gitu kan, dengan mengikrarkannya dengan lisan, meyakininya dalam hati, dan mengaplikasikannya dalam anggota dewan sehari. Artinya gini, ada hikmah tidak ada hikmah, ya tetap kita yakini. Kalau ada hikmah itu pelengkapnya. Kita dalam Islam, bentuk keimanan kita pada sholat misalnya, Allah memerintahkan sholat 4 rakaat asar, ya sudah kita jalani 4 rakaat sebagai orang yang patuh sebagai hamba. Nggak usah kita tanya kenapa Allah kasih 4 ya, kenapa nggak 3, kenapa duhur dan asar berdekatan sama-sama di waktu siang, coba Allah kasih 1 saja ya. Itu bukan kapasitas kita di situ. Kalau kita begitu berarti bukan orang yang beriman. Beriman itu sudah yakin, oh ini Allah sudah perintahin, terima langsung kerjain, gitu kan. Seperti itu. Jadi itu kitab ya Pak, yang luas, yang besar, dan memang belum ada riwayat yang menjelaskan tentang kadar besarnya. Tapi tadi saya cari, saya dapatkan dari di benak saya itu hadis yang menjelaskan tentang buku kadar amal kita seluas pandangan mata. Bayangkan kalau miliaran manusia, gitu kan. Sama juga dengan timbangan amal hari kiamat, itu besar sekali. Kata Nabi SAW, mizan, saya jelaskan beberapa teman yang lalu kan, itu mizan itu besar, timbangan amal hari kiamat itu. Punya lidah bisa menghardik orang yang salah, bisa memuji orang yang benar. Timbangan, bagaimana tuh timbangan? Kita nggak bisa bayangkan kan gitu. Sampai kata Nabi SAW, saking besarnya timbangan tersebut, ada nanti orang ditimbang amalnya, karena dia takut dosanya lebih berat, maka dia loncat ke dalam timbangan itu. Sementara pada saat itu, kata Nabi SAW, semua laki-laki kembali kepada poster Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Bagaimana berat badannya itu kira-kira? 27 meter. Ini loncat ke dalam timbangan, tapi kata Nabi SAW tidak menambah sedikit pun dari bobot amalnya. Timbangan itu adil hari kiamat, tidak ada yang dia timbang kecuali amal saja. Contohnya, ketika kita ziarah kubur, apakah ruh orang yang sudah meninggal tersebut merasakan atau mengetahuinya? Tentu saja. Tentu saja ruh itu tahu. Ruh itu tahu, jasadnya diantar, jasadnya dia tahu. Tapi tidak ada dalam syariat kita seperti yang dipahami di Indonesia ya. Kalau ruh itu masih tinggal 40 hari di atas rumah, masih melihati anak cucunya, ini khurafat dari mana semua? Enggak ada, sudah di alam barzah, enggak ada ceritanya dia kembali lagi, gitu kan? Enggak ada ceritanya kembali lagi. Jadi tidak ada, ini akhirnya setan-setan di sekitar rumahnya jadi kerjain orang yang punya rumah itu. Nanti dapur bunyi sendiri gelasnya, nanti ranjangnya seperti ada orang yang duduk, itu biasanya setan. Saya pernah ceramah di Makassar waktu itu di salah satu rumah jemaah saya. Kebetulan Masya Allah rumahnya besar, ada masjid di dalam, ada musola dibuat sama dia, pengajian habis asar, pengajian keluarga gitu. Lewat satu anak perempuan dekat kolam renang, saya tahunya semua keluarganya sudah ikut di situ. Kemudian lewat perempuan ini, saya biasanya tidak tanya gitu. Tumben saya waktu itu terpikir tanya, saya bilang, Pak, siapa ini? Kok nggak ikut taklim? Oh itu anak saya Pak Ustaz. Kebetulan saya waktu itu baru 2 kali taklim, isi taklim. Jadi orang tuanya pun masih belum paham sekali agama. Terus saya tanya, kenapa nggak ikut Pak? Oh ini anak saya beda. Loh kok beda? Kenapa?
Dia kalau malam Jumat kedatangan ruh kakek saya. Kok bisa ruh kakeknya? Iya, dia kalau malam Jumat, Ustadz, dia sebelum maghrib, dia matikan lampu, dia masuk ke kamar kakek saya dulu pernah tinggal di rumah sini. Kemudian dia minta kopi yang kakek saya suka. Terus saya bilang, sudah Pak, sudah. Saya yang lanjutin ceritanya. Kaget dia, kok bisa Ustadz yang lanjutin? Iya, saya udah tahu ceritanya nih. Dia kaget, saya bilang iya, pasti setelah itu dia tidak akan sholat maghrib anak perempuan ini. Dan keluar suara laki-laki kan, seperti kakeknya. Iya benar Ustadz. Baik. Kemudian dia akan tanya kabar kalian kan? Iya. Setelah berkembang waktu mereka, dia akan bilang, nanti suruh terka, masalah jodoh, masalah rezeki. Iya benar Ustadz, itu syaitan. Permainan syaitan. Karena adanya keyakinan ruh orang mati masih ada di sekitar rumah. Ditunggangi sama syaitan. Anaknya bapak harus diruqyah itu. Bunuh syaitannya itu, nggak boleh. Gitu kan? Seperti itu mereka lakukan. Jadi jangan sampai keyakinan yang salah ini membuat kita dikerjain oleh syaitan. Nggak boleh. Orang Islam tidak menjalankan sholat fardu, apakah amal ibadahnya yang lain akan tertolak? Mohon penjelasannya Ustaz. Setahu saya tidak, tetap aja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat itu jahdan, bangkang, nggak ada sholat misalnya, nah itu sudah kufur, berarti semua amalnya tidak bermanfaat. Tapi kalau takasulan, malas-malasan saja, maka insya Allah ini amalnya tetap diterima yang lainnya. Ustaz, saya baru menikah 1 tahun, antara syarat nikah saya tidak ingin ditinggal di Kalimantan. Suami terima itu, namun qadarullah 3 bulan lalu saya dipaksa suami pindah, tapi suami di Jakarta. Gara-gara itu saya ditinggal suami hingga saat ini tanpa nafkah, tanpa komunikasi. Waktu itu saya diusir pulang ke orang tua. Apa nasihat Ustadz untuk saya? Ini ada hubungannya dengan qada dan qadar lain. Ini subhanallah, di setiap pengajian selalu saya ingatkan, kalau kita bahas sesuatu tema, jangan lagi bahas masalah rumah tangga, masalah hukum riba, itu lain, itu ada babnya, ya. Itu ada babnya. Dan kalau mau ada masalah seperti ini, konsultasi bisa via SMS, bisa di WhatsApp saya, atau bisa nanti setelah selesai materi, jadi lebih luas ya. Karena gini, kadang-kadang ada efek yang negatif dari pertanyaan, ya. Tolong yang bertanya jangan tersinggung, saya tidak, insya Allah saya akan jawab sebentar lagi. Tapi saya ingatkan begini, tadi yang kita bahas 1 jam lebih itu, gitu, semua itu ilmu yang padat. Ini bisa buyar hanya karena pertanyaan. Bisa buyar itu. Jadi minimal ada yang hilang karena masuk informasi lain yang berbeda. Kan itu. Makanya lebih baik fokus gitu kan. Berhubungan dengan masalah takdir, qada dan qadar ini. Itu yang penting untuk ditanya. Kalau masalah rumah tangga, kadang-kadang subhanallah saya bahas masalah apalah ya, masalah hal-hal yang mendasar berhubungan dengan masalah akidah. Kemudian pertanyaannya jauh sekali gitu, nah, jauh dari tema, tidak masuk di situ. Maka saya sarankan untuk tidak seperti itu. Baik, masalah rumah tangga, memang ada sebuah hadis Nabi SAW memang mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya orang mukmin harus mengikuti syaratnya. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan seorang wanita boleh memberikan syarat selama tidak bau maksiat kepada Allah sebelum nikah. Sebagaimana calon suami boleh memberikan syarat. Di antara syarat seperti ini, kalau si perempuan sebelum menikah mengatakan, saya terima lamaran Anda, tapi dengan syarat saya nggak mau keluar dari Kalimantan. Kalau suami sudah mengatakan, calon suami, iya, dia nggak boleh paksain, nggak boleh. Syarat, kecuali si istri yang tanazul itu artinya baiklah kalau gitu, saya ikut sama kamu. Nggak boleh setelah nikah dia bilang, kamu kan dalam Islam harus patuh dengan suami. Nggak bisa, syarat Anda sudah sepakati, gitu kan? Jadi jangan iakan syaratnya. Misalnya kita bilang, oh nanti dilihat, gitu kan? Nanti kita pertimbangkan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Itu lebih baik daripada kita mengiyakan. Termasuk dalam pernikahan, kalau ada seorang wanita mengatakan, saya terima lamaranmu tapi kamu jangan nikah lagi, misal. Si laki-laki mengatakan iya, nggak boleh dia poligami, nggak boleh. Dia terima syaratnya, kan gitu. Kecuali si istri ridho. Di sini babnya ridhonya nih. Tapi kalau dia bilang saya nggak bisa terima itu, karena itu hukum Allah dan kita tidak tahu, gitu kan?
Itu masalah saya nikah lagi saya tidak tahu, nanti dilihat. Itu kita jelaskan apa adanya. Kan gitu, seperti itu. Jadi tidak boleh ada syarat yang sudah diiyakan. Ini jadi syarat. Jadi di sini kalau saya tangkap pertanyaan ini, maka si suami berdosa, nggak boleh. Apalagi dia sampai memberhentikan nafkah. Istri yang boleh berhentikan nafkah kalau dia nusyul, membangkang, nggak mau layanin suami, nggak jalankan kewajibannya. Misal memang si istri tanpa ada syarat sebelumnya, ya, menikah saja begitu, maka wajib tinggalin Kalimantan. Bukan cuma Kalimantan, Indonesia pun dia harus tinggalkan, gitu kan? Kalau emang itu syaratnya nggak bisa, suaminya tinggal di mana misalnya, dia harus ikut. Nggak bisa enggak, memang kewajiban dia kan, kewajiban dia menemani suaminya, nggak boleh di mana suaminya dia harus melayanin. Itulah kewajibannya, Allah gantungkan surga untuk dia di situ. Allahu alam. Jadi yang saya tahu si suami salah di sini. Dan saya sarankan ibu untuk berdoa, mendoakan agar Allah berikan dia hidayah, dan suruh juga dia konsultasi dengan beberapa ustadz-ustadz di daerah di mana dia tinggal, ya, untuk dia bertanya masalah hukum syar'i. Kalau memang dia tidak mau, ya istikharah kepada Allah SWT, minta petunjuk diapain, dilanjutin atau enggak, gitu kan? Seperti itu. Bolehkah kita berpegangan dengan istri dan bermesraan saat di jalan umum? Untuk apa? Untuk pamer ke orang? Allah yahdik yang bertanya ini. Semoga Allah kasih hidayah. Janganlah di depan umum, gitu kan? Jangan. Tidak ada enaknya dilihat-lihat oleh orang, buru-buru. Kenapa nggak di tempat yang Allah sudah halalkan? Di dalam kamar, di rumah, bebas pakai minyak wangi apa, pakai baju apa. Jadi sebaiknya jangan, gitu kan? Jangan sama sekali. Kata Nabi SAW, jangankan kita bermesraan depan umum, ya, menceritakan saja yang kita lakukan di rumah kepada teman-teman nggak boleh. Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya hari kiamat adalah orang yang menceritakan apa yang dia kerjakan dengan pasangannya kepada teman-temannya. Lalu Asma binti Yazid, seorang sahabiat yang mulia, waktu Nabi SAW berkata dalam riwayat lain, ya Rasulullah, kata Nabi SAW, mungkin sebagian kalian menceritakan apa yang dia kerjakan dengan pasangannya di rumahnya kepada teman-temannya. Kata Asma binti Yazid, iya ya Rasulullah, kaum laki-laki lakukan, kaum perempuan melakukan. Mereka saling bangga dengan pasangannya yang punya kelebihan biologis. Lalu kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu, karena itu seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di depan umum, lalu dia menggaulinya di depan umum. Artinya menceritakan saja dilarang. Apalagi kalau kita melakukannya, ya. Jadi ini tentu jelas lebih tidak boleh. Kenapa arti beberapa surah dalam Al-Quran sering menggunakan kata kami? Kenapa tidak ditulis Allah langsung saja tunggal? Karena secara etimologis bahasa Indonesia kami itu bisa diartikan bersifat majmu'. Apakah memang arti di bahasa Arab itu kami atau nahnu? Apa artinya? Kalau masalah Al-Quran menggunakan istilah kami, ini dibahas oleh ulama. Setiap Allah SWT menyebutkan tentang perilaku yang Allah turun tangan sendiri, ya kan? Maka Allah menggunakan kata-kata aku atau saya, ya kan? Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala melibatkan malaikat melakukan tugas-tugas, maka Allah menggunakan dengan istilah kami. Memang begitu. Seperti misalnya masalah pengawasan manusia, makhluk. Kata Allah SWT tentang itu, tajri bi a'yunina. Mereka berada di bawah pengawasan kami. Allah ngawasin dan bersama juga dengan malaikat yang ditugaskan, gitu kan? Tapi kalau Allah sendiri, memang Allah SWT menyebutkan lima khalaqtu biyadayya, tentang masalah Adam. Hai iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Siapa yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Maksudnya Adam. Berarti Allah SWT sendirian menciptakan Adam. Tidak ada campur tangan malaikat di situ. Ya, jadi seperti itu cara memahaminya. Bagaimana hukumnya menggunakan alat bantu seks? Tergantung. Kenapa? Sebabnya apa? Di sini ulama memang rincikan. Kalau seandainya seorang suami menikah dengan istrinya, kemudian terjadi masalah. Misal, tiba-tiba suami tabrakan, lumpuh, ya, tidak bisa lagi memberikan hak istri biologis. Sementara dia mau istrinya tetap tinggal bersama dia. Apakah istrinya terharamkan dari hubungan biologis? Jawabannya tidak. Bolehkah dia memuaskan istrinya? Boleh. Sebagian ulama mutaakhirin yang sekarang mengatakan boleh dia menggunakan alat tangannya atau alat yang lain untuk dia melakukan pada istrinya, karena ada udzur. Karena kalau tidak istrinya bakal kemana-mana,
Sama hal kalau suami kan masih bisa poligami, kalau istri nggak bisa, kecuali dia cerai. Jadi ada dua cara, dia memuaskan istrinya dengan cara yang dibolehkan secara syar'i, atau dia menceraikan istrinya. Istrinya dibiarkan nikah dengan laki-laki lain. Kalau ada seperti ini keadaannya ya. Jadi tergantung, tapi kalau orang menggunakan alat bantu seks itu tidak ada apa-apa, hanya variasi, kan itu tidak boleh. Apalagi kalau yang bujang dan gadis, tambah nggak boleh hukumnya, haram. Nggak boleh, karena onani saja tadi menggunakan tangan sendiri haram kalau sendirian, kecuali dengan pasangan yang halal. Jadi nggak dibolehkan. Bila ada pekerjaan di proyek dan kita dipercayakan untuk bagian belanja material, misal beli seng, biasanya kantor mengira-ngira harganya 100.000, tapi sewaktu beli kita dapat diskon jadi 90.000. Bolehkah sisa selisihnya itu milik kita? Menganggap pihak kantor tahu umumnya harga seng misalnya 100.000, namun di invoice-nya kita tetap menulisnya 100.000 bukan 90.000. Jazakallah khair. Ini berhubungan dengan wara tadi ini. Ini wara antum ini. Kan gitu. Diskon yang dikasih oleh tempat kita membeli seng, karena apa? Karena Anda pribadi datang atau karena memang mau beli pakai uangnya perusahaan? Hah? Karena mau beli pakai uang perusahaan. Kalau Anda datang sendiri sana, Masya Allah, Masya Allah. Seseorang datang ke perusahaan, mau belanja, dia bawa uang perusahaannya dia. Kemudian dikasih diskon. Kenapa dikasih diskon? Karena dia atau karena uangnya? Hah? Karena uangnya. Karena ada pembelian, maka dapat diskon kan? Kalau dia datang sendiri tidak bawa duit, dikasih diskon. Berarti berhubungan dengan pembelian. Uangnya milik siapa? Perusahaan. Ya harus dia kembalikan ke perusahaan. Jujur. Ini tadi anggaran dikira-kira oleh perusahaan 100.000 supaya nanti tidak perlu bolak-balik. Ini uang 100.000. Ini harga maksimal. Nanti dapat diskon 90.000. Punya perusahaan. Sampaikan apa adanya. Ini tadi saya beli karena kita belinya banyak, sekian banyak, ya. Jumlahnya didiskon 10%. Jadi dapat cuma 90.000. Ya, laporkan apa adanya. Kalau invoice-nya dipalsukan, ditulis 100.000 padahal kita beli 90.000, lalu kita menganggap uang itu halal buat kita, ini tidak boleh sama sekali, haram. Tidak boleh sama sekali, uang itu haram. Bukan hak Anda itu. Apalagi Anda terikat kontrak. Ya, terikat kontrak di sini. Beda kalau dalam bisnis. Saya menawarkan sebuah produk kepada seorang teman. Misal saya katakan, saya akan menjual kacamata, dompet. Dompet ini saya akan jual kepada kamu 100.000 rupiah. Ini contohnya. Mau nggak? Kita sudah tahu dompet itu harganya di pasar yang kita bisa dapatkan 70.000. Emang kita mau dagang? Sudah ada contohnya, ini contohnya. Saya jual 100.000, mau nggak? Dilihat, oh ya saya mau pesan. Nggak apa-apa, dia bayar 100.000, kita kembalikan atau kita berikan barang itu, barangnya dengan harga 100.000. Nah kita sudah sepakat bisnis lain. Tapi kalau kita bekerja menjadi pegawainya orang lain, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Bagaimana bisa kita bawa namanya perusahaan, kita belanja dengan uangnya perusahaan, lalu kemudian kita mau ambil hasilnya? Nggak boleh ini akhirnya. Jadi ini mungkin perlu teman-teman yang sudah terbiasa hadir di pengajian saya mungkin tahu. Kalau yang baru hadir mungkin saya beritahukan. Saya termasuk punya ciri khas yang saya sengaja sendiri lakukan di pengajian saya. Saya tidak pernah fokus ke satu pendapat. Saya selalu melihat, berusaha mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut dan saya angkat di tengah-tengah umat. Sehingga umat ini bisa memahami dan bisa memilih mana yang paling sahih menurut mereka. Karena kadang-kadang subhanallah, ada ikhwah-ikhwah yang baru menuntut ilmu. Saya juga termasuk orang-orang yang masih baru menuntut ilmu. Saya dan anda sekalian masih menuntut ilmu. Tapi ada teman-teman kita yang baru hadir beberapa di majelis ilmu. Sampai masalah mencukur kumis, ya, tipiskan dan mencukur habis ini menjadi satu perbuatan yang besar bagi dia, gitu kan? Jadi seperti sudah satu pelanggaran. Kalau yang pegang pendapat kedua, kalau cukur habis ini berarti pelanggaran. Tinggalin kumisnya walaupun sedikit, seakan-akan orang itu buat salah. Yang pegang pendapat cukur habis, kenapa tidak dicukur habis, dibiarin begitu, diolok-olok temannya. Padahal sebenarnya ini cuma sunnah, gitu kan? Ini sunnah Nabi SAW. Artinya
yang tidak boleh adalah membiarkan sampai menutupi bibir, sampai tebal, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita membiarkannya tipis, rapi, dijaga, mencukur habis, semua adalah sunnah Nabi SAW. Tentu ini ada teman-teman kita juga para duat di Indonesia yang saya lihat coba mengangkat pendapat-pendapat, ada yang bercenderung dengan pendapat kedua, pendapat pertama, Allahu alam. Kalau saya tetap kembali kepada pendapat yang hampir serupa dengan penulis tadi, kita buka pintu ini selebar-lebarnya. Artinya kalau orang memang merasa dia menganggap dia perlu punya kumis yang tipis, dia pelihara, ya silahkan saja, gitu kan. Apalagi kalau istrinya minta, kesian gitu kan, ya, minta pelihara kumisnya. Ada juga istri nggak suka orang punya kumis, gitu kan. Jadi dia minta suaminya cukur, alhamdulillah dua-duanya sunnah, nggak ada masalah, gitu kan. Tidak ada masalah. Jadi jangan dijadikan sebagai sebuah permasalahan yang besar. Saya sudah angkat khilaf di antara ulama, saya sudah sebutkan dalil-dalilnya. Jangan bertengkar gara-gara cukur atau tidak, atau ditipiskan kumis itu. Kecuali kalau orang sengaja memelihara dengan tebal, ini yang dilarang. Bagaimana mengetahui atau membedakan sabda Nabi SAW berupa anjuran atau perintah yang hukumnya wajib dan sunnah? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang menganggap kalau syariat itu dari hadis maka hukumnya sunnah. Jadi sesuatu yang wajib itu diikuti dengan fi'lul amr, kata perintah, atau diikuti dengan ancaman kalau tidak dilakukan, gitu kan? Seperti misalnya sholat 5 waktu. Dari mana kita tahu kalau itu wajib? Sabda Nabi SAW, perbedaan dasar antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir, kan begitu? Berarti ada ancaman ya, gitu kan? Masalah sholat mengikuti Nabi SAW. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian lihat saya sholat. Ada kata perintah. Nah ini berarti wajib. Khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji dari saya. Berarti wajib hukumnya, gitu kan? Jadi seperti itu. Ada kata perintah atau diikuti dengan ancaman kalau tidak lakukan. Itu wajib. Kalau sunnah, perintah Nabi SAW tapi tidak ada ancaman. Seperti siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, dibangun baginya istana di surga. Kan siapa yang mau? Bebas. Gitu kan? Sholat duha, siapa yang ruku? Ya. Kata Nabi SAW, ada 365 sendi, 360 sendi di tubuh manusia, yang setiap hari dia harus bersedekah. Dan itu terjawab dengan 2 rakaat sholat duha. Opsi, tidak ada ancaman kan? Berarti sunnah hukumnya. Seperti itu membedakannya. Untuk wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka dikenakan qadha puasa. Qadha puasa apa? Atau mungkin ya, atau membayar fidyah, Ustaz. Ini khilaf di antara ulama. Yang lebih afdal dia menggabungkan keduanya. Jadi kalau dia misalnya tidak bisa memang puasa, kalau dia bisa puasa alhamdulillah. Kalau dia tidak bisa puasa, nanti kapan dia sudah selesai melahirkan, sudah sehat, dia bayar puasa dengan bayar fidyah, itu lebih baik. Dia puasa dengan dia bayar fidyah. Fidyah itu 2,5 kilo beras per hari. Tinggal dikali jumlah hari yang tidak bisa. Ada pendapat yang lebih ringan, ini juga boleh dipakai. Pendapat ini mengatakan kalau hamil, menyusui, gitu kan. Memang ada udzur syar'i yang membuat dia tidak bisa. Karena kalau dia puasa, kurang makan, anaknya nggak bisa disusuin. Kalau dia tidak makan, tidak minum susu, dia nggak kuat fisiknya. Ada beberapa wanita yang tidak bisa. Maka ini cukup dibayar dengan fidyah. Masuk sama dengan hukumnya orang tua yang tidak mampu. Orang tua yang tidak mampu. Jadi biar bisa membayar fidyah. Sekarang ini ada beberapa ayat yang ditafsirkan lain, misalnya lakum dinukum waliyadin. Mereka menafsirkan salah yaitu lebih kepahaman sekuler. Bagaimana cara kita meluruskan pemahaman ini? Saya sudah bilang tadi, kembali kepada pemahaman sahabat. Baca tafsirnya sahabat. Sahabat bilang apa tuh lakum dinukum waliyadin? Itu kan ada sebab turunnya ya. Al-Mughirah, seorang kafir Quraisy, berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kita negosiasi nih. Kata Nabi SAW, seperti apa? Mekah kita bagi 2 aja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Nabi tanya lagi SAW, apa maksudmu? Dia bilang, sehari kami ikuti agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kan? Semua yang kamu ajarkan kami ikuti. Tapi syaratnya, hari esok kau ikuti ajaran kami. Ucapkan selamat buat kami. Pokoknya jadi agama kami. Kata Nabi SAW, nggak bisa, nggak mungkin. Diam sejenak, lalu dia bilang lagi, hai Muhammad, begini aja kalau gitu. Sehari buat kami,
seminggu buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Baik Muhammad, sehari buat kami, setahun buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Terakhir Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Kalau mau dipikir-pikir ini kan bisa saja Nabi SAW sehari ikut mereka sembah berhala, ucapin ucapan-ucapan mereka, wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, apa panggilannya. Habis itu mereka seumur hidup menyembah. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Jibril langsung turun bawa surah Al-Kafirun. Itu sebab turunnya, gitu kan? Lakum dinukum waliyadin, semua orang kafir tidak boleh diikuti ajarannya. Jelas, itu maksudnya. Menurut Nazilah. Masalah niat untuk sholat Ustaz. Kenapa ada yang bilang tidak usah melafadzkan usolli farda? Lalu niat apa yang dibaca ketika mau sholat? Memang itu tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Makanya kita tidak lakukan. Gitu kan? Pernahkah ada sebuah hadis dari Nabi SAW? Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau sholat, bacalah usolli farda, sholat duhur dan seterusnya. Belum pernah ada satupun riwayat. Semua bab sholat membahas masalah itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, ini hanya karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir, yang mengatakan perlu menguatkan niat dalam hati dengan lafaz, gitu kan? Tapi mereka mengatakan, ini pun teman-teman yang mengatakan mengucapkan usolli farda ini, mereka mengatakan ini adalah pelengkap niat dalam hati. Jadi kalau ada orang sholat, niat dalam hati mau sholat duhur, Allahu Akbar, dia lupa dengan lafaz lisannya, maka sah sholatnya. Tapi kalau ada orang mengatakan usolli farda sholat duhur, tapi hatinya nggak niat sholat, nggak sah, gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan karena tidak pernah ada hadis yang menyebutkan lafaz niat dengan lisan, maka mengatakan niat dalam hati. Misal tadi Anda mau sholat isya, begitu imamnya Allah Akbar, kita terlintas mau sholat isya dan berjamaah, selesai. Dan kita sudah tahu kita jadi makmum, tidak usah bilang lagi makmuman. Yang imam sudah tahu jadi imam, tidak usah lagi mengatakan imaman. Memang sudah begitu ya, yang harus kita lakukan.